Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, selain menjadi tempat untuk belajar, perpustakaan telah bertransformasi untuk memfasilitasi masyarakat mengembangkan potensinya melalui layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Layanan ini seharusnya tidak lepas dari perhatian BLK Tabalong. Bagaimana kedua pihak ini dapat saling membantu? Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, sekarang telah hadir bersama saya dua orang narasumber kita, yakni ada Bapak Fajar, selaku Kasih Pembinaan dan Pengembangan Perpus di Dispersip Kabupaten Tabalong. Selamat datang Bapak di studio kami. Baik, selain itu juga pemirsa ada narasumber kita yang kedua, yakni ada Bapak Suhartoyo, selaku Kepala BLK Kabupaten Tabalong. Selamat datang juga Pak di studio kami. Baik. Langsung saja nih, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Fajar mengenai layanan inklusi sosial. Sebenarnya itu apa sih Pak? Untuk layanan inklusi sosial merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang ada di perpustakaan. Jadi nanti masyarakat bisa mengembangkan informasi-informasi yang ada di perpustakaan. Salah satunya di perpustakaan ada koleksi buku. Nah, itu nanti diharapkan masyarakat bisa mengembangkan, ya, mengimplementasikan koleksi buku yang ada di perpustakaan melalui inovasi-inovasi yang terdapat informasi di koleksi buku. Oke, artinya perpustakaan ini tidak hanya sekedar pusat baca seperti itu Pak ya? Iya, benar. Jadi tidak hanya tempat untuk membaca, tapi juga untuk berkegiatan. Nah, kreativitas yang difasilitasi oleh perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada mungkin kita sediakan tempat untuk berkegiatan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat. Oke. Gitu. Layanan apa saja Pak yang ada di inklusi sosial ini Pak? Untuk layanan yang jelas kita di Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong telah melaksanakan berbagai macam kegiatan, seperti kita melakukan layanan edukasi, yaitu mengundang pelajar untuk datang ke perpustakaan. Di situ nanti kita kenalkan pengenalan terhadap informasi-informasi untuk tentunya menambah pengetahuan bagi pelajar, terutama meningkatkan literasi. Ya, literasi di sini tidak hanya menulis dan membaca, tapi juga ada implementasinya. Itu yang kita harapkan dari perpustakaan. Adakah yang melatar belakangi adanya inklusi sosial ini Pak? Untuk yang melatar belakangi inklusi sosial sebenarnya di dalam undang-undang itu sudah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan itu tempat pembelajaran sepanjang hayat. Jadi perpustakaan di situ menyediakan informasi, tentunya juga mendukung kebutuhan informasi masyarakat. Nah, disitulah lahirnya transformasi untuk layanan inklusi sosial tersebut. Jadi perpustakaan mengembangkan dari undang-undang tersebut, kita ada inovasi untuk mengembangkan layanan inklusi sosial. Gitu. Untuk di Kabupaten Tabalong sendiri sejak kapan sudah bertransformasi ini Pak? Untuk Kabupaten Tabalong sebenarnya sejak tahun 2011 ya, kita kerjasama dengan Coca-Cola Foundation pada waktu itu, ya, yang didukung oleh Bill Melinda Gates, ya. Coca-Cola Foundation, program Perpus Seru itu mentransformasi sebenarnya perpustakaan itu tidak hanya tempat untuk membaca, menyediakan koleksi buku, terus dibaca di tempat, tidak. Mengacu pada undang-undang tadi, kita kembangkan lebih untuk implementasi, ya, penerapan dari informasi yang telah dibaca oleh masyarakat. Gitu. Sehingga diharapkan bisa menarik minat masyarakat juga seperti itu ya. Ya, jadi
informasi koleksi buku itu nanti dibaca oleh masyarakat. Nah, nanti dalam informasi itu bisa dikembangkan. Nah, di sini perpustakaan bisa memfasilitasi sebenarnya dengan kerjasama dengan berbagai pihak, tentunya dengan harapan nanti akan meningkatkan ya kesejahteraan bagi masyarakat. Gitu. Oke, baik. Pak Suhartojo, BLK bagaimana Pak menanggapi adanya layanan inklusi sosial ini Pak? Alhamdulillah, itu sangat baik sekali ya. Kami sangat mendukung kegiatan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti istilahnya itu secara birokrasinya BLK harus menyiapkan apa-apa. Kami insya Allah akan menyiapkan juga dengan adanya perpustakaan itu sendiri. Oke, adakah pelatihan yang disediakan oleh BLK Pak? Ada banyak beberapa saja, Pak? jurusan ya. Yang pertama akuntansi, ada perakitan komputer, terus perbaikan mobil, servis mobil, terus menjahit, kelistrikan, pemasangan listrik rumah sederhana, terus membuat roti, terus AC, desain grafis, dan komputer. Gitu. Oke. Apakah nantinya semua jurusan itu akan saling bersinergi nantinya dengan program inklusi sosial ini, Pak? Insya Allah semuanya itu bisa ya, asal istilahnya itu dari perpustakaan. Tolong Bang, jurusan ini bisa di perpustakaan, di desa ada perpustakaan ya. Minta di istilahnya ada edukasi mau jurusan menjahit kayak apa Bang? Sebaiknya istilahnya itu menjahit yang baik atau yang kayak apa dasar atau menengah atau kami siap untuk membantu. Artinya saling support seperti itu Pak ya? Siap, kami siap. Oke, sejauh mana BLK membimbing para pesertanya ini Pak? Ya Alhamdulillah sampai hari ini kan untuk dari siswa BLK itu sekarang begitu setelah selesai latihan kita mengadakan uji kompetensi. Dan uji kompetensi itu bukan dari BLK sendiri yang menguji, dari LSP di bawah naungan BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ada di Jakarta. Terus kita menginduk ke Bekasi, LSP-nya Bekasi. Jadi yang memerintahkan dan dananya pun dari Bekasi juga. Untuk LSP jurusan menjahit. Jadi Bekasi, LSP Bekasi menunjuk mungkin dari asesornya, mungkin dari Semarang, mungkin dari kabupaten lain, mungkin dari Jakarta sendiri yang ada terus dikirim ke BLK Tanjung. Kayak kemarin yang sudah kita laksanakan 4 jurusan ya, itu semua alhamdulillah ada uji kompetensinya. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Oke, baik. Selama peserta mengikuti pelatihan di BLK Pak, apa saja fasilitas yang diberikan Pak? Ya, yang pertama semua bahan latihan itu disiapkan oleh BLK. Terus ada konsumsi makan siang. Terus yang terakhir diberi uang transport untuk peserta. Yang terakhir sertifikat dari BLK itu sendiri, dan yang terakhir setelah latihan diadakan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Bekasi. Gitu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita Pak, namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, Anda masih di program Dialog. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan 2 orang narasumber kita, yakni ada Pak Fajar selaku Kasih Pembinaan dan Pengembangan Perpus di Dispersip Kabupaten Tabalong, dan ada Bapak Suhartoyo selaku Kepala BLK Kabupaten Tabalong. Baik, saya akan kembali bertanya kepada Pak Fajar, sudah sampai mana Pak pelaksanaan pelayanan inklusi sosial ini dilaksanakan Pak? Untuk layanan inklusi sosial ini telah sampai ke desa ya. Kita sudah melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini ke 37 desa. 37 desa ini diharapkan menjadi pionir percontohan bagi perpustakaan desa lainnya. Jadi sejak tahun 2011 ya, terus selanjutnya pada tahun 2018 diambil alih oleh Perpustakaan Nasional, bahwa
program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini menjadi prioritas unggulan di pemerintahan, dan tentunya ini mempermudah kita untuk melakukan kegiatan tentunya, termasuk anggaran. Nah, ini kita harapkan nanti bisa kita kembangkan melalui kegiatan layanan inklusi sosial tadi. Oke, apakah ini inklusi sosial diperuntukkan bagi perpustakaan desa saja atau bagaimana, Pak? Untuk layanan inklusi sosial sebenarnya tidak desa, cuma di tempat kita juga bisa melakukan, tapi kita lebih ke prioritas ke desa, karena memang desa itu paling bawah ya, karena dari hulunya ya, dari hulunya desa. Jadi kita harapkan dari desa inilah nanti sumber daya manusia kita khususnya di Kabupaten Tabalang ini berkembang. Jadi kita melakukan kegiatan itu memfasilitasi sebenarnya kegiatan layanan inklusi sosial ini memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Begitu juga di kabupaten kita juga melakukan kegiatan-kegiatan tentunya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Gitu. Sebenarnya berapa banyak perpustakaan desa, Pak, yang ada di Kabupaten Tabalong ini, Pak? Kalau perpustakaan desa, untuk perpustakaan sebenarnya di desa itu wajib ya memiliki perpustakaan, Pak, ya? Wajib memiliki perpustakaan sebagai dukungan pendidikan. Nah, jadi ada 132 desa atau kelurahan ya. Nah, ini sudah 79 desa yang kita bina dan 37 yang menjadi pionir atau percontohan dengan kegiatan layanan inklusi sosial. Jadi memang seperti yang dikatakan Mbak Hartoya tadi, ada pelatihan-pelatihan. Nah, ini di desa juga ada pelatihan-pelatihan yang tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak. Tentunya nanti kita harapkan dari BLK nanti mensupport, dan tentunya kami nanti akan datang ke BLK kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di desa. Oke, untuk di tahun 2021 ini adakah target dari layanan ini, Pak? Misalkan lokasinya di mana saja seperti itu? Untuk tahun 2021 kemarin kita mengadakan sosialisasi, ya, itu ada tahapannya. Sebenarnya pertama itu sosialisasi program transformasi perusahaan berbasis inklusi sosial, dilanjutkan dengan BIMTEK, bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selanjutnya ada nanti pertemuan pengelola. Nah, pertemuan pengelola itu nanti kendalanya apa, nah tentunya tantangannya, dan dilanjutkan dengan stakeholder meeting. Ini mempertemukan stakeholder yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, ini ada 10 desa. Ini 10 desa ini dari ada dari Kecamatan Jaro, Bintang Ara, terus wilayah selatan juga ada di Kedua. Ada 10 desa yang kita jadikan pionir pada tahun 2021 ini. Untuk minat masyarakat terhadap layanan inklusi sosial ini bagaimana, Pak? Sebenarnya minatnya tergantung dari sumber daya manusia di perpustakaan sendiri ya. Dari kita juga, kita bagaimana kita bisa mengajak masyarakat memperkenalkan perpustakaan, bahwa perpustakaan sekarang tidak hanya tempat untuk membaca, cuma akan tapi juga digunakan untuk berbagai kegiatan. Itu yang kita harapkan sebenarnya sebagai layanan inklusi sosial di perpustakaan desa. Nah, ini bagaimana kita sebagai pembina perpustakaan di Kabupaten Tabalong juga membina, mengajak pengelola perpustakaan yang ada di desa mengenalkan untuk layanan inklusi sosial tersebut. Oke, baik. Pak Suhartoyo, keterampilan apa, Pak, yang umumnya diminati nih, Pak, di BLK? Khususnya untuk di dalam ya, kan ada 2 kegiatan pelatihan di BLK. Yang institusional itu yang kegiatan yang ada di BLK. Yang non institusional yaitu MTU, Mobile Training Unit, itu ke desa-desa. Nah, sekarang ini kan yang pertama rata-rata mereka itu yang paling ramai sekarang itu jurusan las. Masalahnya kan mereka las listrik itu mereka cenderung pengen kerja di perusahaan, dan
di BLK pun kan sudah memfasilitasi habis latihan diadakan uji kompetensi. Jadi sekarang di perusahaan yang kerja di tambang itu harus punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu sangat istilahnya diwajibkan di perusahaan. Jadi masyarakat sekali sangat antusias sekali mengikuti jurusan LAS itu sendiri dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain. Kan kalau komputer kan sudah standar, masyarakat ingin bisa semua. Rata-rata kan kalau komputer itu kan mulai SMA pun SMK sudah banyak kan istilahnya itu yang mereka bisa. Kalau mereka pengen masuk BLK itu pengen magangnya aja lebih mudah kan, mereka memperlanjutkan istilahnya kemampuannya itu sendiri kan. Itu yang jelas yang paling keren sekarang sementara jurusan LAS itu sendiri. Baik. Pak Fajar, apa yang harus dilakukan BLK Pak untuk mendukung layanan ini Pak? Sebenarnya dari kita ada komunikasi sebenarnya ya Pak ya, nanti kita juga harus komunikasi kepada tentunya ke kebutuhan para stakeholder perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya kalau di desa ada di desa di Muarawiyah Santuun, pokoknya itu lebih ke kebutuhannya terkait dengan pelatihan IT. Nah, itu ada pelatihan komputer. Terus juga kalau ada di desa Masukau itu mungkin lebih ke keterampilan sablon. Nah, itu tentunya sudah difasilitasi oleh BLK kemarin ya, terkait pelatihan sablon, terus menjahit itu telah difasilitasi oleh BLK Kabupaten Tabalong. Nah, jadi kami juga komunikasi dengan tentunya dari BLK nantinya ke depannya, terus diharapkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nanti dari pihak BLK barangkali bisa membantu mensupport kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di masyarakat. Jadi di sini kami perpustakaan ini sekedar memfasilitasi ya, tidak istilahnya mengambil bagian ini tupoksinya, karena memang perpustakaan ini kan sumber informasi, semuanya informasi ada di perpustakaan sebenarnya ya. Mulai pertanian, terus mungkin keterampilan lainnya, ini informasi ada di perusahaan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, menerapkan informasi tersebut diterapkan di masyarakat. Nah, ini perlu dukungan dari berbagai pihak. Nanti ada barangkali dari PLK, komunitas-komunitas lainnya tentunya bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan juga kayak untuk komunitas-komunitas lainnya untuk memberikan pelatihan juga? Ya, untuk komunitas-komunitas tentunya bisa membantu kegiatan-kegiatan dan juga bisa memanfaatkan ya perpustakaan, berkegiatan di perpustakaan. Jadi diharapkan nanti perpustakaan bisa menyediakan sarananya, tempatnya untuk berkegiatan di perpustakaan gitu. Kalau di desa itu mungkin lokasinya perpustakaannya kan kecil, itu mungkin bisa di tempat lain. Nah, mengambil bukunya dari perpustakaan diterapkan di mungkin di balai desa atau di tempat-tempat yang lain, tentunya itu bisa dilakukan. Gitu. Bersinergi seperti itu ya, dari berbagai pihak. Baik, dari BLK sendiri apa yang bisa dilakukan untuk mensupport layanan ini Pak? Kami siap aja untuk mensupport itu ya. Yang jelas kami mendapat informasi dulu. Sekarang kan masalah pendanaan kan desa kan sudah punya dana juga Bu. Dana desa itu. Jadi istilah itu diberi masukan bahwa dana desa itu kan juga ada peraturan pemerintah yang menyangkut untuk peningkatan SDM, sumber daya manusia. Nah, di situ kan bisa istilahnya itu disisihkan untuk kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat itu sendiri dan memiliki keterampilan sesuai yang sekiranya bisa menghasilkan istilahnya itu keuang kan, itu arahnya perpustakaan arahnya juga ke situ, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terus meningkatkan istilahnya sumber daya masyarakat, terus yang utama meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kayak keterampilan menjahit, mereka membuat kelompok, terus membuat istilahnya kelompok menjahit untuk mendapat orderan kan. Ekonomi masyarakat meningkat dengan pengen meningkatkan lagi kan harus tingkat lanjutan
mengundang instruktur kan, dengan dana desa kan insya Allah itu bisa aja kan. Sebenarnya sudah banyak desa-desa yang kerjasama dengan BLK. Pak, kami punya dana ini sesuai dengan perintah dari Bapak Bupati juga Pak Kementerian untuk meningkatkan SDM, bahwa latihan apa yang kira-kira cocok dengan terus masyarakatnya apa kami tanyakan ini. Alhamdulillah beberapa desa sudah mengadakan latihan kegiatan pelatihan untuk masyarakat di desa ini, jurusan las, jurusan komputer, jurusan sablon, macam-macam sudah mereka sudah insya Allah target yang 10.000 itu insya Allah bisa terlampaui. Oke, baik. Kita melanjutkan perbincangan kita, Bapak-Bapak. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, Anda masih di program Dialog. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan dua orang narasumber kita. Namun terlebih dahulu saya mau bertanya nih ke BLK. Dilihat dari potensi warga di Tabalong, Pak, keterampilan apa yang bisa dikembangkan namun masih terhalang dari segi fasilitas dan SDM-nya, Pak? Sebenarnya semua lini kegiatan dari BLK semuanya bisa dikembangkan. Cuman kadang-kadang terkendala oleh fasilitas, kondisi alam yang jelas, terus segi dari peralatan juga, itu jadi apa kayak jurusan las. Itu kan cukup mahal, tapi sekarang ini kan dengan adanya las itu sendiri sudah ada yang buat-buatannya kecil, jadi kayaknya sekarang sudah nggak menjadi kendala lagi kan, istilah itu dengan nilai dana 800 sudah punya mesin las yang kecil. Nah, itu kan bisa untuk mengembangkan vas bunga yang dari baja itu kan sudah bisa. Sekarang tergantung kemauan masyarakat itu sendiri. Sekarang keterampilan mudah sekali didapat, bisa melalui Google, kalau acuannya kan bisa juga, bisa melalui latihan BLK. Nanti mudah-mudahan desa-desa juga menyisihkan dana untuk kegiatan latihan masyarakat itu sendiri. Saya kira itu sangat penting sekali. Oke, adakah masalah atau tantangan yang dihadapi dari BLK sendiri, Pak? Nah, yang jelas sementara ini kan komunikasi, sementara kan belum istilahnya belum lancar sekali dengan ke desa-desa kan. Kebetulan kayaknya lah masyarakat kepala-kepala desa belum 100% memahami apa istilahnya itu kegunaannya BLK yang ada di Tabalong. Itu jadi maksudnya bahwa BLK Tabalong itu diharapkan bisa menjadi rujukan aja. Nah, jadi di desa itu belum ada instruktur, kita bisa mengirim instruktur ke sana untuk mengadakan kegiatan. Mungkin dikira harus menyediakan dana sekian, enggak. Sebenarnya asal ada komunikasinya, kami hanya Pak, kami pinjam instruktur aja. Mungkin kalau di BLK nggak ada, bisa pinjam ke LPK, lembaga latihan swasta, itu bisa kita sorong ke sana untuk mengadakan kegiatan itu. Jadi insya Allah instruktur yang di Tabalong ini tercukupi ya, cuman mereka belum tahu semua kondisinya ya, apalagi desa-desa yang agak jauh dari kota kan gitu. Itu aja. Oke, baik. Akankah nanti BLK ini ke desa-desa, Pak, untuk memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat? Siap aja. Oke, baik. Dari perpustakaan sendiri ada masalah atau tantangan yang dihadapi, Pak? Sebenarnya setiap instansi barangkali ada tantangan, permasalahan. Yang jelas di perpustakaan sendiri yang terutama adalah sumber daya manusianya, karena memang kita masih kurang, walaupun itu tantangan kita, tapi kita tetap mencoba untuk melakukan pengembangan layanan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut. Jadi tentunya walaupun kita sumber daya manusia masih sedikit, tentunya kami terus mencoba untuk melangkah ke depan, tentunya dengan harapan tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran perpustakaan gitu. Adakah kerjasama dengan pihak lain, Pak? Untuk kerjasama, kalau untuk saat ini kalau di perpustakaan daerah kita lebih ke komunitas-komunitas ya, komunitas untuk dari komunitas menulis itu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat kita. Kalau di desa barangkali
ada juga barangkali dari stakeholder lainnya yang mendukung ini kegiatan di perpustakaan desa. Jadi kayak contohnya di Masukau itu telah barangkali sudah mendapat bantuan dari BLK untuk pengembangan sablon, mungkin barangkali menjahit. Nah itu contoh kerjasama yang dilakukan di desa. Oke, mungkin ada nih Pak di luar sana komunitas nih yang ingin membantu program inklusi sosial ini, bagaimana Pak? Oh ya, jadi silakan kepada masyarakat Kabupaten Tabalong bisa memanfaatkan perpustakaan untuk berkegiatan, berinovasi karena kami di sini juga menyediakan fasilitas, ada juga komputer sebenarnya ya, di perusahaan daerah ada beberapa komputer, tentunya nanti bisa dimanfaatkan untuk latihan. Nah, untuk lebih detailnya nanti ada pelatihan dari BLK. Nah, untuk pengenalan barangkali bisa di perpustakaan daerah, tentunya komunitas-komunitas lainnya yang terkait dengan membaca, nah itu bisa datang ke perpustakaan gitu. Nanti bisa menghubungi kita untuk tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini kegiatan di perusahaan itu tempat kita pada hari Minggu ya, Minggu, Sabtu, Minggu itu digunakan oleh komunitas-komunitas menulis literasi ya, bincang literasi itu diadakan di tempat kita. Barangkali ada komunitas-komunitas lain bisa untuk bisa manfaatkan perpustakaan di Dispersif Kabupaten Tabalong. Oke, baik. Untuk BLK sendiri Pak, adakah kerjasama dengan pihak lain Pak? Ada Pak ya. Jadi BLK istilahnya itu banyak kerjasamanya ya. Terutama sekarang ini banyak yang dari desa-desa, terus kelurahan juga, terus dari perusahaan-perusahaan juga. Jadi kami tetap terbuka ya sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di Kabupaten Tabalong gitu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun tahan sejenak Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Di segmen terakhir ini ada 2 testimoni nih dari warga yang menerima manfaat perpustakaan. Berikut videonya untuk Anda. Nama saya Juandi Saputra, saya merupakan anggota tim TTG Desa Masukau. Di tahun 2017 dan 2018, saya bersama tim mengikuti lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Tabalong. Alhamdulillah di tahun 2017 kami berhasil membuat suatu alat ramah lingkungan, yaitu alat pemotong kentang, dan berhasil meraih juara ketiga. Kemudian di 2018 kami berhasil membuat alat pemotong padi dan meraih juara harapan ke-1. Dari pencapaian yang kami peroleh tentu tidak lepas dari peran-peran, salah satunya adalah peran perpustakaan. Saya sangat mencintai literasi karena dengan membaca di perpustakaan saya mendapatkan informasi terkait bagaimana mengolah suatu alat yang tentunya ramah lingkungan dan bisa bersaing di dunia luar. Salah satu buku yang saya baca adalah 301 Rangkaian Elektronika. Ini merupakan salah satu buku saja yang saya baca, sehingga tim kami bisa membuat suatu alat yang sudah saya paparkan di atas. Selain membaca buku di perpustakaan, kami juga mencari referensi melalui internet dengan dipandu oleh anggota-anggota perpustakaan, sehingga berbagai informasi dari dunia luar bisa kami himpun dan bisa membuat suatu jurnal atau tulisan terkait dengan alat teknologi tepat guna yang berhasil kami buat. Sehingga kami dari tim TTG Desa Masukau sangat menerima manfaat dari fungsi perpustakaan, khususnya perpustakaan Kampung Pintar Desa Masukau. Terima kasih Kampung Pintar Desa Masukau. Terima kasih atas segala kerjasamanya, atas segala bantuannya. Semoga kedepannya perpustakaan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah hasil dari pelatihan itu banyak sekali manfaatnya bagi kami kan sebagai penerima manfaat gitu. Menambah pengalaman kami para pemuda di Desa Masukau ini. Pesanan terbesar
itu dari PT Pertamina, jumlahnya 370 lembar. Alhamdulillah, istilahnya ekonomi perekonomian kami sebagai pemuda di Masukkan ini istilahnya terbantu lah atas adanya pelatihan sablon yang selama ini diadakan di Masukka. Pemirsa, itu tadi ya 2 testimoni dari warga penerima manfaat adanya perpustakaan. Nah, saya akan minta tanggapannya nih dari Pak Fajar terlebih dahulu, gimana Pak? Memang perpustakaan di Masukka Kampung Pintar ini salah satu pionir kita di Kabupaten Tabalong. Tidak hanya Kabupaten Tabalong, tapi di Kalimantan Selatan. Berkat kegiatan yang diadakan di perpustakaan Kampung Pintar, ini mendapat juara 1 pada tahun ini. Pada tahun 2019 juga juara 1 tingkat provinsi. Tentunya hal ini membanggakan bagi kita di Kabupaten Tabalong, membawa nama harum ya, nama baik dari Kabupaten Tabalong mendapatkan juara 1 perpustakaan desa tingkat provinsi. Nah, mudah-mudahan kita dapat bersaing ke tingkat nasional, karena di tingkat nasional ini yang diambil 6 besar dari 34 provinsi, ini yang diambil 6 besar. Jadi kami harap nanti tahun ini, karena kita berhubung juara 1 tingkat provinsi, nah ini bisa masuk 6 besar. Jadi informasi bahwa semenjak adanya layanan inklusi sosial ini, kita selalu mendapatkan juara 1 itu mulai dari 2015 sampai 2017 ya, 2018 juara 2, 2019, 2020, 2021 ini juara 1. Tapi belum masuk ke 6 besar, 6 nasional. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita bisa menembus ke 6 besar nasional gitu. Oke, banyak memberikan manfaat seperti itu ya. Pak ya. Oke. Dari BLK sendiri Pak, ada bagaimana tanggapannya terkait video tadi Pak? Sangat bagus sekali ya. Jadi boleh dibilang perpustakaan itu jendela dunia. Jadi menghimbau kepada masyarakat bahwa bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan sendiri, dan mudah-mudahan bisa berkembang lebih pesat dan lebih bagus, dan modul-modul bacaan-bacaan yang di perpustakaan itu lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi mudah-mudahan dari berbagai pihak bisa menyumbang buku-buku istilahnya itu literatur yang bisa dikembangkan di masyarakat, saya gitu. Oke, adakah rencana ke depan dari BLK sendiri Pak? Ya, mudah-mudahan kami bisa istilahnya itu menyalurkan modul-modul, insya Allah kita siapkan untuk disumbangkan ke desa. Oke, baik. Dari Pak Fajar sendiri, apa Pak yang diharapkan dengan adanya inklusi sosial ini ke depannya, bagaimana Pak? Tentunya harapan kita ini terkait dengan kesejahteraan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya inklusi sosial ini, masyarakat kita khususnya Kabupaten Tabalong ini lebih sejahtera sesuai dengan visi dan misi Bupati Tabalong, bahwa kita bisa mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan, karena tentunya peran kita dalam penyediaan informasi dibarengi dengan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Nah, dengan bantuan berbagai pihak tentunya, dukungan, kerjasama, insya Allah kita masyarakat Kabupaten Tabalong ya lebih bisa sejahtera ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar dan Pak Suhartoyo telah hadir di dialog kali ini dan memberikan informasi. Bisa salam literasi dulu ya untuk masyarakat Tabalong. Gini ya, literasi ini ya, ini merupakan khas ciri khas dari perpustakaan nasional. Nah, jadi mungkin salam literasi dulu ya. Oke. Baik, gimana kita salam literasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fajar dan Pak Suhartojo telah hadir nih di dialog untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat ya.
Baik ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai layanan inklusi sosial. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.